dan sudah. Jadi kalau aku coba beberapa contoh, misalkan Intel itu perusahaan IT salah satu yang terbesar di dunia, dan memang mereka memiliki cabang di Israel. Kontribusi Intel terhadap perekonomian Israel juga bukan main, itu sekitar 2% dari GDP Israel juga disumbang dari Intel. Intel itu sebelum Oktober itu ya, mereka punya rencana untuk melakukan ekspansi besar-besaran, mau bangun giga factory lah di Israel gitu, nilainya sekitar 25 miliar dolar. Dan karena tekanan dari berbagai pihak, termasuk teman-teman dari seluruh dunia, teman-teman BDS dan yang lainnya, Intel belum lama ini mengumumkan akhirnya mereka membatalkan investasi besar-besaran di Israel itu. Itu satu contohnya. Contoh lainnya, misalkan Puma. Nah, Puma ini sudah menjadi target yang lumayan lama oleh BDS. BTW, kalau misalkan teman-teman penasaran apa aja list perusahaan yang diboykot oleh BDS, mungkin bisa cek sosial medianya Gerakan BDS Indonesia atau juga sosial media BDS National Committee yang sekali lagi diinisiasi dan dimotori oleh orang Palestina langsung. Puma ini kita targetkan karena menjadi sponsor dari Liga Bola di Israel. Itu sebenarnya tidak ada masalah dengan sponsor Liga Bola di Israel. Yang bermasalahkan adalah sponsornya Puma juga mengalir ke liga-liga Israel yang ada di tepi barat. Ini kayak tadi yang aku cerita ke Max ya, bahwa 60% dari tepi barat yang menurut hukum internasional adalah Palestina itu masih dikuasai Israel. Ada 700.000 orang Israel yang KTP Israel tapi kayak KTP paspor Malaysia tapi tinggalnya di Bandung gitu. Nah, mereka bikin Persib Bandung Malaysia gitu. Nah, si Persib Bandung Malaysia ini disponsorin oleh Puma. Nah, kita melihat bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Puma mensponsori klub bola yang melanggar hukum internasional karena mereka bikin klub bola, bikin stadion apa di tanah negara orang gitu. Dan Puma kita sudah targetkan sejak lama, dan karena ada tekanan yang semakin kuat dari BDS dan yang lainnya, Puma baru saja memutuskan untuk tidak memperpanjang sponsorshipnya atas kesebelasan Liga Sepak Bola Israel mulai tahun depan. Ini hanya 2 contoh terkait boykot, dan mungkin satu lagi contoh terkait divestasi. Tadi kan Max juga disebut bahwa BDS ini bukan gerakan sektarian ya, dan saya sangat terharu kalau soal bicara divestasi karena pihak yang paling gencar melakukan divestasi itu adalah gereja, misalkan gereja Presbyterian di Amerika. Karena kan gereja-gereja apalagi di Amerika itu gereja besar, mereka punya dana dari umatnya, mereka kadang menaruh dananya di beberapa perusahaan gitu. Nah, kami sangat terharu bahwa banyak umat Kristiani di Amerika dan di negara Barat yang justru karena mereka adalah umat Kristen yang baik, mereka tidak ingin gerejanya, uang umat dipakai untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Akhirnya mereka meng-cut off investasi mereka atau melakukan divestasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki complicity dengan Israel. Ini hanya beberapa contoh bahwa gerakan boykot ini bukan hanya bisa tapi pernah, dan kita juga sudah pernah melihat contoh dari Afrika Selatan. Afrika Selatan itu melakukan apartheid, segregasi rasial selama puluhan tahun, akhirnya tumbang, bukan karena pemerintah Afrika Selatan tiba-tiba dapat hidayah, ilham, dan bertaubat, enggak, tapi karena ada tekanan desakan dari komunitas internasional, termasuk melalui boykot, divestasi, dan sanksi ini. Memang tentu tidak mudah, tidak instan. Kita boykot hari ini terus besok genosidanya harus selesai gitu. Tapi kalau misalkan tadi kita bicara di 1 jam ini sudah ada 3 anak Gaza yang meninggal, I refuse to do nothing. Memang tidak instan, memang tidak mudah, tapi ketika nyawa begitu banyak rakyat tidak bersalah yang terancam, begitu banyak anak-anak yang nyawanya terancam,
it's better to try and fail rather than fail to try at all gitu. Dan tidak akan, dan banyak contohnya di mana kita bisa berhasil, seperti kita terkait Intel, terkait Puma, tadi terkait gereja-gereja berdivestasi, dan terkait McD juga nih, yang ada insiden yang melibatkan Max juga. McD, CEO-nya sendiri sudah mengatakan bahwa mereka akan kesulitan mencapai target revenue-nya gara-gara boykot di berbagai negara, dan mereka belum lama ini mengumumkan rencana untuk meng-cut off hubungan mereka dengan perusahaan asal Israel yang memiliki franchise McD di Israel. Karena yang waktu itu mengambil keputusan untuk mendukung militer Israel adalah bukan McD pusatnya, tapi perusahaan Israel yang mengkontrol si franchise McD itu. Dan si perusahaan lokal Israel ini yang mau di-cut off sama McD pusat. Itu belum kejadian, baru rencana. Tapi ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan ini tidak sia-sia gitu. Cuman kita memang perlu terus lebih kompak lagi, lebih konsisten lagi. Oke. Terima kasih Mas buat penjelasannya. Tadi udah dijelasin juga contohnya tindakan boykot kita sekecil apapun itu ternyata bisa memiliki dampak yang besar gitu. Terus contohnya tadi Intel, terus Puma, terus juga McD. Habis itu dari divestasi, ternyata pihak yang melakukan gerakan divestasi yang terbesar itu justru dari gereja. Dan tadi juga Masnya bilang kalau misalnya setiap jam ada 3 anak Palestina yang meninggal, itu jadi kita nggak bisa buang-buang waktu, mending sekecil apapun apa yang kita lakukan itu harus bisa bermakna bagi masyarakat Palestina. Nah, mungkin dari sini teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, teman-teman bisa komen juga di kolom komentar supaya nanti bisa dijawab sama Mas Dimas dari gerakan DBS. Nah, sekarang aku pengen nanya lagi nih Mas, kan ada cukup banyak ya produk-produk yang diboykot gitu karena terafiliasi dengan gerakan-gerakan Israel. Nah, gimana sih Mas cara kita tahu supaya produk kita tahu produk ini tuh diboykot apa enggak? Misalnya di supermarket kan ada pilihan banyak ya, banyak brand-brand, dan kita kadang-kadang kebingungan. Kalau aku sendiri juga kadang kebingungan yang mana yang harus diboykot gitu. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri gimana sarannya? Ya, makasih Max, ini juga pertanyaan yang penting. Jawaban singkatnya, kalau teman-teman ada waktu bisa cek sekali lagi websitenya BDS pusat yang dimobilisasi oleh orang Palestina sendiri, atau sosmednya, dan juga sosmed BDS Indonesia. Nah, mungkin saya mau share beberapa hal yang menjadi kriteria mana yang menjadi target BDS dan mana yang bukan gitu. Pertama, kita melakukan targeting itu based on complicity, not identity. Jadi kita tidak serta-merta, kita boikot semua produk yang barat, produk Zionis, produk kafir apalah gitu, produk ini hanya karena identitasnya. Produk Amerika, produk Perancis, produk Jerman, kita tidak melakukan itu. Kita boikot produk berdasarkan complicity-nya, keterlibatannya terhadap pelanggaran HAM berat yang Israel lakukan. Kalaupun produk itu misalkan dimiliki sama orang di Timur Tengah atau orang Muslim, nggak ada urusan. Selama produk atau perusahaan itu memiliki complicity yang kuat terhadap pelanggaran HAM Israel, itu yang kita sasar. Di satu, bukan identity tapi complicity. Yang kedua, kita juga melakukan boykot ini secara strategis. Jadi kita ingin memberikan impact semaksimal mungkin, dan tidak mungkin kita mencapai hasil yang optimal kalau misalkan kita menyerukan boykot 1000 produk gitu. Jadi kalau misalkan ada 1000 produk yang memiliki complicity dengan pelanggaran HAM Israel, kita pilih yang mana yang paling memiliki complicity terbesar. Contohnya misalkan McD, McD ada sedikit ada complicity-nya karena tadi ada memberikan makanan gratis kepada militer Israel. Itu tentu ada complicity, tapi ada beberapa brand lain yang memiliki complicity yang jauh lebih besar dan harusnya orang lebih terdorong lagi untuk boykot. Misalkan HP, Hewlett Packard kita boykot bukan karena dia produk barat, bukan karena dia produk Amerika, bukan, tapi karena si perusahaan ini menjadi salah satu supplier utama untuk IT militer Israel, baik software maupun hardware-nya. Dan untuk
rezim surveillance masyarakat Palestina yang ada di tepi barat, dan juga menjadi supplier IT service untuk kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Bezalel Smotrich. Jadi policy making Israel dan juga eksekusinya oleh tentara, oleh aparat penegak hukum Israel itu sangat bergantung sama HP. Jadi kita sangat vokal untuk mendorong boykot HP. Dan itu yang kedua, kita melakukannya secara strategis. Yang ketiga, kita juga ingin memitigasi harm, memitigasi kerugian. Dan ini yang mungkin Max juga sempat cerita ya, Max, dan mungkin banyak teman lain gak mau terlalu aktif boykot karena bagaimana dengan pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan itu gitu. Ini adalah concern yang sangat valid, sangat legitimate, sangat bisa dipahami karena menurut saya itu juga penting. Kita nggak bisa 100% peduli sama rakyat di Gaza, terus warga Indonesia misalkan di PHK gimana gitu, kita harus pikirkan juga. Jadi kalau misalkan ada dua perusahaan memiliki complicity yang sama, tapi yang satu efek sampingnya ke masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia misalkan besar, yang kedua efek sampingnya kecil, tentu kita prioritaskan yang efek sampingnya kecil karena kita ingin minimize harm. Kita tidak ingin menciptakan masalah baru, menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru bagi orang yang tidak ada sangkut pautnya begitu. Dan yang paling penting ini yang ingin saya sampaikan, bahwa target BDS bukan melihat perusahaan itu hancur. BDS bukan tercipta untuk melihat HP bangkrut, McD bangkrut, Starbucks bangkrut, Intel bangkrut, tidak. Yang kita ingin lihat adalah perusahaan-perusahaan itu memutus komplisitinya dengan Israel. And it should not be a difficult decision to make, it should be a no-brainer. Karena pilihan bagi perusahaan itu gampang, pilih masyarakat market yang 7 juta, atau market 7 miliar lebih penduduk dunia. Cuman masalahnya sekarang penduduk dunianya belum kompak nih. Kalau udah kompak, harusnya perusahaan manapun dengan logis bilang, Israel selama kamu melakukan apartheid, selama kamu melakukan genosida, sorry deh, daripada gue mengorbankan market yang 7 miliar, mendingan gue korbanin yang 7 juta, sampai lu berubah kebijakan, sampai lu berubah pikiran gitu. Jadi tujuan kami tidak senang kalau misalkan HP bangkrut, McD bangkrut, tidak. Kami ingin bahwa mereka berubah, mengakhiri complicity-nya, dan kalau sudah mengakhiri complicity-nya, tentu BDS juga akan berubah strateginya. Misalkan kayak Puma sekarang masih kami boykot karena memang mereka masih berencana mengakhiri kontraknya, tidak akan memperbanyak kontrak lagi. Tapi begitu tahun depan, setelah kontraknya betul-betul di cut off, kami tidak ada masalah buat teman-teman pakai Puma. Itu satu. Dan juga yang kedua, gimana dengan teman-teman yang udah terlanjur beli produk-produk yang diboykot. Misalkan udah terlanjur punya sepatu Puma, terlanjur punya laptop HP, terlanjur misalkan beli McD buat makan-makan di kantor atau buat buka bersama gitu. Kita tidak bilang bahwa laptopnya dibuang, sepatu dibakar, makanan ditendang, enggak. Silakan pergunakan produk yang teman-teman sudah terlanjur pakai itu, tapi teman-teman punya spirit bahwa this is my last HP, this is my last Puma, this is my last McDonald, until perusahaan-perusahaan itu memutus complicity, memutus keterkaitannya dengan apa yang Israel lakukan dengan genosida dan apartheidnya. Jadi beberapa kampanye BDS itu misalkan di India, karena again BDS di mana-mana dan lebih aktif di negara-negara non Muslim sebenarnya. Jadi salah satu kampanye itu adalah mereka nyebarin stiker this is my last HP. Jadi buat orang-orang yang terlanjur pakai HP tapi ingin mendukung boykot ini, nggak apa-apa, tempel aja stiker itu. Nanti kalau misalkan laptop mereka rusak perlu diganti, mereka akan pilih brand yang lain. Selama HP tetap menyuplai militer, aparat hukum, dan Perdana Menteri Israel. Okay. Jadi untuk prinsipnya silakan bisa cek ke website dan sosmed kami. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas buat penjelasannya. Jadi ternyata list-list produk yang diboykot, yang sebaiknya diboykot itu sudah ada di website dan juga termasuk di Instagram dari gerakan BDS sendiri. Jadi mungkin harapannya teman-teman nanti bisa lebih aware, bisa ngelihat lagi listnya produknya yang diboykot apa aja. Sekaligus tadi Mas Dimas juga udah jawab pertanyaan yang tadi sempat muncul nih dari teman-teman dan dari aku juga.
terkait dengan kenapa boykot itu nggak terlalu banyak produknya yang di list. Karena kemarin aku sempat lihat di Instagram itu juga nggak terlalu banyak jumlah produk yang di list. Ternyata karena targetnya itu based on complicity, bukan identity. Jadi di boykot itu bukan karena identitasnya tadi kayak yang Mas Dimas jelasin, tapi keterlibatannya dengan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Misalnya tadi HP itu bukan karena dia produk Amerika, tapi karena dia supply IT militer dari Israel dan juga Perdana Menteri Israel serta Menteri Keuangan Israel. Kemudian juga tadi Mas Dimas jawab pertanyaan dari teman-teman lain dan juga kekhawatiranku selama ini. Jadi kalau misalnya boykot, nanti aku takut perusahaannya bisa bangkrut, terus kemudian pekerjaannya bisa di PHK. Nah ternyata tujuan dari BDS sendiri itu bukan untuk membuat perusahaan itu jadi bangkrut, kemudian PHK bertambah dan lain sebagainya, tapi supaya perusahaan itu bisa memutus complicity mereka dengan Israel. Dan masuk akal juga yang Mas Dimas tadi katakan, karena market dari Israel itu 7 juta dibandingkan dengan satu dunia itu 7 miliar. Jadi pasti itu satu keputusan yang gampang dilakuin juga. Nah, terus juga tadi ada pertanyaan yang sempat aku baca, kalau misalnya udah terlanjur punya laptopnya gimana? Jadi kalau misalnya udah terlanjur, ya bukan laptopnya dibuang, atau misalnya udah terlanjur beli sepatu Puma, bukan sepatunya dibuang, atau beli makanan kemudian makanannya dibuang, tapi kita punya komitmen dari diri kita bahwa itu adalah pembelian kita yang terakhir. Jadi pembelian kita yang terakhir dari perusahaan-perusahaan itu atau produk-produk itu sampai perusahaan-perusahaan itu memutus complicity-nya dengan tindakan-tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel gitu. Nah mungkin pertanyaan penutup nih Mas, boykot itu kira-kira harus dilakuin sampai kapan sih Mas? Kan banyak banget nih gerakan-gerakan yang udah dilakuin. Jadi ada boykot, habis itu divestasi, kemudian sanksi. Nah 3 gerakan ini itu harus kita lakuin sampai kapan Mas? Iya, ya. Ini mungkin jawabannya bukan jawaban yang happy ending ya. Sampai kapannya kita tidak dibatasi waktu. Mungkin bisa 10 hari, 10 bulan, 10 tahun, 10, 15 tahun, 20 tahun. Karena kita bukan berubah kebijakannya, sudah menghentikan genosidanya, sudah menghentikan